Baik, kita mulai ya. Silakan yang tidak terkendala untuk membuka videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ولا نبي ورسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من أحوال أهل النار Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan adat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajah via media Zoom dalam kajian Thalabul Ilmi hari Kamis ya tanggal 14 Jumadil Akhir ya. Insya Allah kita akan bahas kembali yakni kitab hadis Arba'in An-Nawawi ya, sebagai kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis pilihan seputar agama atau din kita ya. Salat serta salam kita haturkan dan semoga Allah limpah curahkan hariban Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ketua tauladan manusia terbaik yang diutus oleh Allah untuk merubah dunia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang dengan cahaya Islam ya. Intalaqa nurul Islam minal Madinah. Baik solisa liha rahimani wa rahimakumullah, untuk menambah keberkahan dan ridha Allah, marilah kita membuka ta'lim pada pagi hari dan baca Fatihatul Kitab. Ala hadhi niyati sholih ahli ridha illa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagi yang tidak terkendala silakan tetap wajib membuka videonya ya. Al-hadisur rabi, hadis yang keempat. Dan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abi Abdurrahman ya, yakni Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, haddatsana, berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur dan paling jujur ya, dan membenarkan. Orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, inna ahadakum, sungguhnya setiap di antara kalian, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, dalam bentuk nutfah atau setetes air mani ya. Summa yakunu, kemudian alaqatan, menjadi segumpal darah, misla dzalik,
Misla dzalik itu kembali kepada arba'ina yauman, ya, selama 40 hari pula. Jadi misla dzalik itu seperti itu pula. Seperti itu pula berarti kembali kepada 40 hari atau arba'ina yauman. Thumma yakunu, kemudian dia menjadi muzghatan, segumpal daging. Misla dzalik, selama itu pula, yakni selama arba'ina yauman atau 40 hari. Summa yursalu, kemudian diutus ilaihi kepada dirinya, ya, kepada calon atau janinnya itu al malaku, malaikat, fayangfuhu, kemudian meniupkan siapa malaikat fihi, ke dalam janin itu ar-ruh, ruh, ya. Jadi malaikat meniupkan ruh atas perintah Allah ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru, dan diperintahkan kepada malaikat biarba'i kalimatin, untuk mencatat 4 perkara dalam hidupnya, atau perkara 4, ya, kepada dirinya. Apa aja itu? Yang pertama bi rizkihi, menulis rizkinya. Ya, jadi dicatat rizkinya si fulan sekian, ya. Rizkinya si fulan ini gitu. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya. Ajalnya di mana, kapan, ya, dan bagaimana, ya. Kemudian yang ketiga wa amalihi, amalnya, ya. Amalnya bagaimana, wa syakiyun, dan celakanya, au sa'idun, au bahagianya. Ya, jadi malaikat mencatat 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya. Fawallahi, maka demi Allah, alladzi la ilaha, yang tiada Tuhan ghairuhu, selain Allah, inna ahadukum, sungguhnya di antara kalian, ya, inna ahadakum, sungguhnya di antara kalian, layak malu, sungguh akan beramal, bi amali ahli jannah, dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga, ya, tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, illa ziraun, kecuali satu zira. Satu zira itu satu lengan, ya. Satu lengan, zira itu lengan. Jadi sangat dekat sekali, ya, antara dirinya dengan surga, karena dengan amalan-amalan ahli surga yang dia lakukan. Fayasbiku alaihil kitab, akan tapi telah mendahului catatan dalam kitabnya, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia pun beramal dengan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ya. Yang pertama, ada seorang yang ahli surga banget, ya, soleh, kemana-mana, sholat, baca Al-Quran, zikiran, bahkan tahfidz mungkin, ya. Jadi sampai jarak dirinya dengan surga itu cuma tinggal satu hasta saja, satu ziro, satu lengan, ya. Akan tapi karena catatan amalan sudah mendahulinya, maka dia pun beramal dengan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Wa inna ahadakum, dan ada di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli nar, dia beramal dengan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka itu, illa ziraun, kecuali satu zira, satu lengan. Fayasbiku alaihi, akan tapi telah mendahului padanya, alkitab, catatan, ya. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka dia pun beramal dengan ahli surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam surga, ya. Nah, ini penting sekali, ya, bagaimana kita harus hati-hati betul di dalam dunia ini, ya, sebagai ladang akhirat kita. Jadi kita kupas hadis ini, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, atau yang kita kenal dengan Ibnu Mas'ud,
Beliau pernah mendengar ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasul adalah orang yang jujur, ya orang yang benar dan dibenarkan. Beliau bersabda, sesungguhnya di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa setetes air mani, ya. Kemudian dari setetes air mani itu atau nutfah menjadi segumpal darah selama 40 hari pula. Ya, jadi 40 hari pertama dia menjadi setetes air mani, ya nutfah atau calon, ya calon janin, calon bayi. Kemudian dia 40 hari yang kedua menjadi segumpal darah. Nah, kemudian yang ketiga, 40 hari yang ketiga dia menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah 120 hari ya, 40 hari, 40 hari, 40 hari, ya. Wa yursalu ilaihi, diutuslah malaikat kepada ruh itu, kepada janin itu, dan ditiupkan ruh ke dalam janin dan dituliskan dengan 4 perkara. Ya. Malaikat diperintah oleh Allah untuk menuliskan perkara ya atas janin itu dengan 4 hal. Yang pertama, bikat di rizkihi, mencatat rizkinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syakiyun au sa'idun, dan dia termasuk orang yang celaka atau yang bahagia. Ya. Jadi sudah tertulis tuh ya rizkinya kita seberapa banyaknya, kemudian apa saja ya itu sudah dicatat. Maka jangan jangan kita iri dengan orang lain ya, jangan dengki dengan orang lain ya, karena semuanya sudah tercatat rizkinya dan rizki itu tidak akan tertukar ya kan. Rizkinya Sofi tidak akan tertukar dengan rizkinya Zahra ya. Rizkinya Fikri tidak akan tertukar dengan rizkinya Rizki ya. Rizki ya. Nah, jadi rizkinya itu sudah masing-masing, sudah tidak akan tertukar dan sudah ditetapkan. Jadi nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita cemas. Ya. Kita cuma ya diperintahkan untuk ikhtiar saja, untuk mencari ya bagaimana agar Allah mendatangkan rizkinya kepada kita. Ya. Kemudian wa ajalihi dan ajalnya. Ajalnya di mana dia akan meninggal ya kan? Sampai umur berapa kita akan dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Kemudian di mana kita meninggal dan bagaimana kita akan meninggal. Kemudian yang ketiga wa amalihi dan amalnya ya. Amalnya itu bagaimana ya, apakah baik atau buruk ya, atau dia menjalankan sesuai perintah Allah atau tidak ya. Nah, disinilah kemudian kita bersandar kepada ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ini ada hubungannya dengan ayat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Ya. Nah, itulah pentingnya doa. Ya, kekuatan doa bisa menjadikan amal kita itu senantiasa dalam kebaikan. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita. Bahkan diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sangat banyak sekali mendoakan dengan doa itu. Apa doa itu? Yakni Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit kolbi, tetapkan hatiku, ya, ala dinik, di dalam agamamu. Ya. Nah ini harus hati-hati dalam bahasa Arab antara kolbun dengan kalbun itu beda ya. Kemarin kita sudah belajar di Durusul Lughah apa itu kalbun ya. Kalau kalbun itu anjing, kaf ya. Tapi kalau ko pakai ko kolbun, nah itu hati.
Jadi biar kita amal kita senantiasa di dalam petunjuk Allah ya, kemudian dalam kebaikan, dalam agama sesuai dengan agama, doakan seperti itu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu insya Allah dengan doa itu kita akan ditetapkan dalam agamanya. Ya. Wa syaqiyun aw sa'idun, dan bagaimana dirinya di akhirnya, apakah dia menjadi orang yang celaka atau orang yang bahagia. Begitu pula ini ya. Untuk bagian yang keempat itu kita juga harus banyak-banyak berdoa ya, agar kita termasuk di dalam orang yang sa'id, yang bahagia. Makanya ada orang yang ngasih nama anaknya Sa'id, biar anaknya itu orang bahagia. Bahagia dunia dan akhirat ya. Nah, itulah kita senantiasa mendawamkan juga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhanku, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ya. Dengan adanya hadis ini mengajarkan kepada kita ya betul-betul untuk hati-hati ya dalam melangkahkan kaki kita dalam beramal, karena kita tidak tahu akhirnya seperti apa ya. Sungguhnya ya Rasulullah SAW bersabda di riwayat lain, sungguhnya setiap amal itu bergantung akhirnya. Ya. Akhirnya seperti apa. Ya. Maka dilanjutkan di dalam bunyi hadis ini bahwasanya fallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, ya, demi Allah, ya, Rasul bersabda demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inna ahadakum. Nah, inna itu dalam bahasa Arab dia akan menasobkan kata setelahnya. Inna ahadakum. Sungguhnya ada di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Dia beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu zira, satu lengan. Ya. Jadi ada seseorang yang dia senantiasa beramalan-amalan surga. Ya. Orangnya rajin ibadah, ya, kemudian rajin puasa, rajin beramal, rajin bersedekah. Akan tapi telah mendahului, ya, fayasbiku alaihi kitab, telah mendahului catatan kitab, fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga dia pun beramal dengan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ini artinya apa? Ya, bahwasanya dengan hadis ini bukan menjadikan kita pesimis ya. Ah, kalau begitu ya udah kita nggak usah beramal aja lah, kan sudah ditetapkan gitu kan. Nah, nah ini menjadi persepsi yang salah terhadap hadis ini. Ya, ada juga ya yang semuanya sudah ditetapkan, kita udah pasrah aja lah, nggak usah mempeng-mempeng banget, ibadahnya biasa-biasa aja, nggak usah artinya nggak usah rajin-rajin amat, toh nantinya juga akan ditetapkan akhirnya seperti apa. Nah, ini persepsinya yang salah. Maksud dari persepsi hadis ini bahwasanya kita harus menjadi orang yang senantiasa hati-hati dalam bertingkah, beramal, dan jangan lupa berdoa. Banyak berdoa agar Allah mengakhirkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dengan adanya hadis ini, dengan adanya peringatan ini menjadikan kita senantiasa berharap kepada Allah dan takut kepada Allah, ya. Berharap kepada Allah agar senantiasa kita di dalam kebaikan dan diakhirkan juga dengan kebaikan, dan khawatir jikalau nanti kita tidak dalam kebaikan. Nah, makanya minta perlindunganlah kepada Allah, ya. Maka dengan hadis ini kita semakin mendekat kepada Allah, semakin bergantung kepada Allah, semakin berharap kepada ampunan dan rahmat Allah. Karena memang manusia itu masuk surga bukan karena amalannya, ya, tapi karena kasih sayang Allah. Dengan amalan yang kita baik itulah kemudian kita mendapatkan ridha Allah.
Nah, ini pula nanti akan ada hubungannya dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat, ya. Bisa jadi orang yang tadi mengamalkan amalan surga itu niatnya bukan karena Allah, ya. Niatnya untuk dipuji, ya, agar dia dikenang sebagai seorang yang solih, ya. Dia terkenal sebagai ahli ibadah, dia terkenal di hadapan manusia sebagai ahli taat. Akan tapi di sisi Allah tidak ada sama sekali, ya. Jadi amalannya itu tidak dinilai oleh Allah karena dia sudah niatkannya untuk manusia. Nah, sehingga di akhir hayatnya dia pun ya meninggal dalam keadaan beramal ahli neraka. Nah, kisahnya adalah seperti Basisoh, ya. Ada seorang rahib yang bernama Basisoh. Ya, dia terkenal sebagai ahli ibadah, sebagai ahli taat, ya. Nah, ini sebagai cerminan bahwasanya kita jangan bangga dengan amalan kita. Jangan terlalu berharap dengan amalan kita. Karena kita tidak tahu apakah itu diterima atau tidak. Tapi berharaplah kepada Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Ya, dan kita mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan baik itu. Ya, jadi amalan baik itu bukan tujuan kita, tapi itu adalah wasilah kita untuk memperoleh ridho dan kasih sayang Allah, ya kan? Dalam hadis yang lain, tidaklah seorang hamba itu memperbanyak amalan sunnah kepadaku kecuali aku akan mencintainya. Dan jika aku sudah mencintainya, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya penglihatanku, ya. Dan apa yang dia lakukan adalah sebagaimana yang aku perintahkan. Ya. Nah, artinya ketika seorang hamba semakin memperbanyak amalan ibadah, terutama amalan sunnah, maka Allah semakin sayang kepadanya. Ya. Nah, jadi ini menjadikan kita semakin berharap dan bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada amalan kita. Ya. Harus cermat di dalam memahami hadis ini, ya. Jangan kemudian malah wah pesimis gitu kan, semua udah ditakdirkan, nah udahlah biarin aja lah, kita jalanin aja hidup gitu. Nah itu salah, ya. Nah kemudian kembali tadi kisah Rahib Basiso itu yang dia ahli taat, ahli ibadah. Nah ketika kemudian di akhir hayatnya, ya, menjelang hari kematiannya, dia digoda oleh setan, ya, melalui seorang wanita. Ya. Kemudian dengan seorang wanita itu, ya, dia diajak untuk berzina. Ya. Maka Rahib itu nggak mau, ya, karena dia seorang ahli ibadah, nggak mau, gitu kan. Kalau begitu, kamu bunuh anak ini, ya. Dan dia pun nggak mau karena membunuh itu kan juga terlarang, dosa. Maka kemudian wanita itu menawarkan yang ketiga, kalau gitu minum saja ini, arak ini. Kan kamu nggak akan menyusahkan orang lain, kamu nggak akan merugikan orang lain. Ya. Maka ternyata ya Basiso itu terbujuk oleh rayuan ya setan, kemudian dia pun meminum arak itu. Nah, dengan meminum arak itu, akhirnya Basiso yang tadinya nggak mau berzina, nggak mau membunuh, ketika minum khamar kan hilang akalnya, ya kan? Akal sehatnya menghilang, kemudian muncullah nafsu. Ketika dia melihat wanita, dia pun akhirnya berzina dengan wanita itu. Ketika dia melihat seorang anak yang melihat perbuatannya, maka dia takut anaknya itu menyebarkan ke orang lain, ke masyarakat, maka dia pun bunuh. Nah, sehingga lengkap sudah kejahatannya, sudah minum khamar, berzina, dan membunuh. Ya. Akhirnya kemudian diketahui masyarakat, ya, rahib tersebut, Basiso itu, dan diarak, kemudian dihukum, ya, dirajam dan dibunuh. Ya. Nah, ketika dalam keadaan sakaratul maut itu, iblis datang di hadapannya. Wahai Basiso, tahu kan sekarang bahwasanya Tuhanmu tidak bisa menolongmu, sekarang sujudlah kepadaku, nanti aku akan menolongmu. Nah, di akhir hayatnya, di detik-detik nyawanya mau meninggal, ya mau hilang, dia pun akhirnya sujud kepada iblis karena tidak tahan dengan siksaan itu, ya dengan hukuman itu.
lengkap sudah, akhirnya dia pun kufur kepada Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Dari kisah ini betul-betul kita jangan pernah ya lengah dari apa yang menjadi godaan setan. Ya. Apa godaan setan itu adalah dunia, dan dunia itu apa isinya? Harta, tahta, wanita. Ya, hati-hati. Kemudian terkait tadi bagaimana khamar itu adalah sebagai pangkal kerusakan, ya. Bahwasanya khamar walaupun itu seakan-akan tidak merugikan orang lain, yang minum hanya kita sendiri sendiri, tapi sejatinya khamar adalah pangkal kerusakan, ya. Dan sebagai keburukan yang paling besar, ya. Dan bahwasanya orang yang minum khamar itu dia tidak akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kalau kita lihat apalagi kemarin ya ada video atau ada informasi heboh, ada orang-orang atau anak-anak ya remaja, kemudian mereka pesta khamar, dan ada ponakannya yang masih bayi itu dicekoki dengan khamar. Nauzubillah, nauzubillah. Karena sudah hilang akal sehatnya ya. Sehingga seorang bayi pun dia cekoki dengan miras, dengan khamar. Ya, nauzubillah, ya, jadi ada orang yang pertama dia beramalan dengan amalan ahli surga seperti basis dia itu ahli ibadah, tapi di akhir hayatnya dia kemudian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia pun menjadi ahlu neraka. Ya. Nah ini dengan kisah yang pertama ya, yang dalam hadis ini kita harus berlindung kepada Allah dari orang yang pertama ini. Ya. Kita harus berlindung betul-betul kepada Allah agar kita dijauhkan, dihindarkan dari orang yang beramal dengan ahli surga namun akhirnya dengan ahli neraka. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa inna hadukum la ya'malu bi amali ahlin nar. Ada juga yang dia beramalan dengan ahli neraka. Akan tapi sudah mendahului kitab catatan, fayasbiqu alail kitab fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia pun beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, kemudian akhirnya pun dia masuk ke dalam surga. Dan ini contohnya juga ada ya di dalam Sahih Bukhari dan ada juga di dalam Sahih Muslim, yakni seorang pembunuh ya yang sudah membunuh 99 orang. Dia kemudian datang kepada seorang ahli ibadah, tapi ahli ibadah itu juga tidak punya ilmu yang cukup, sehingga ketika yang membunuh ya, yang sudah pembunuh itu, yang sudah membunuh 99 orang itu datang kepada ahli ibadah itu untuk taubat, tetapi apa kata ahli ibadah itu? Wah, kamu nggak bisa itu, nggak akan diampuni kamu ini ya. Kamu sudah besar sekali dosanya. Kamu sudah membunuh 99 orang, nggak bakal kamu diampuni. Woy, marah itu ya. Pembunuh itu marah, akhirnya dibunuh sekaligus menjadi 100 orang, lengkap menjadi genap 100 orang yang dia bunuh. Tetapi dia tetap ingin bertobat, ingin merubah kehidupannya, maka dia pun datang kepada ahli bijak, ahli ilmu, ahli hikmah. Nah inilah pentingnya ahli imah, ya. Ulama. Maka dia datang kepada ahli ulama, ahli ilmu, dan di situ dia dinasihati bahwasanya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Ya, dan innahu at-tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha menyayangi hambanya. Maka selama engkau mau bertobat kepada Allah dan bertobat nasuha atas segala yang telah engkau lakukan, niscaya Allah akan mengampuni. Ya. Maka sang pembunuh tadi, ya, akhirnya dia pun bahagia sekali. Dia bisa bertobat dan mendapatkan pencerahan dari seorang ulama. Maka dia pun disuruh oleh ulama tadi, kalau kamu ingin betul-betul bertobat, tinggalkan kampungmu dan kamu hijrah ke kampung si A, ya, kampung yang terkenal alim penduduknya, dan kamu insya Allah di sana akan bisa menjalankan pertaubatanmu. Nah, dengan langkah yang begitu optimis, sang pembunuh itu akhirnya
berniat untuk hijrah dari kampungnya karena memang ternyata kampungnya yang membuat dia menjadi kriminal, ya. Kampungnya tidak kondusif, ya. Kampungnya penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan bala dari Allah SWT. Maka dia pun hijrah ke kampung yang dituju, ya, sesuai arahan ulama tadi. Biiznillah, qadarullah, dengan eh, kekuasaan Allah ternyata Allah memanggilnya, dia meninggal di tengah jalan. Nah, disitulah kemudian dia diampuni dosa-dosanya, ya. Singkat cerita, pembunuh itu akhirnya pun diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam golongan hambanya yang soleh. Nah, ini adalah contoh dari hadis yang kedua, ya, atau terusan dari yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kan beramal dengan ahli surga, kemudian akhirnya ahli neraka. Tapi yang kedua, dia beramal dengan ahli neraka, membunuh 100 orang, tapi dia dengan terakhirnya beramal dengan ahli surga, yakni bertaubat kepada Allah atas segala amaliyahnya yang buruk, kemudian dia mencoba datang ke tempat yang baru untuk beribadah, untuk beramal soleh, ternyata ajal telah mendahulinya, dia pun mendapatkan ampunan oleh Allah SWT. Nah, ini juga menjadi cerminan pada kita bahwasanya janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, ingat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Senantiasa minta ampunan Allah, apapun yang kita lakukan, bertobat, ya, senantiasa mendawamkan taubat, beristighfar minimal 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali kita taubat kepada Allah setiap hari. Jadi ini hadis keempat adalah hadis tentang kehidupan, ya, yang sangat penting bagi kita agar kita jangan salah. Nah, kandungan hadisnya mungkin, ya, singkat, bahwasanya Allah SWT mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celaka. Nah, dengan hadis ini kita semakin paham bahwasanya Allah lebih mengetahui tentang hambanya, ya. Kita lebih mengetahui dengan keagungan Allah, kemahatauan Allah, karena Allah meliputi segala hal, ya. Kemudian yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka, tapi amal perbuatan merupakan sebab untuk masuki keduanya, ya. Jadi wilayah untuk masuk surga dan neraka itu bukan wilayahnya manusia, maka dia tidak akan bisa mengaku, ya, kemudian mengklaim bahwa dirinya ahli surga karena dia ahli tahajud, ahli puasa, ahli ibadah dan sebagainya. Tidak, itu adalah hak Allah, ya, untuk menentukan apakah orang itu masuk surga atau neraka. Ya, jadi klaim bahwasanya dia akan masuk surga itu nggak akan bisa, ya. Atau bahwasanya orang yang menjustis juga bahwasanya dia tuh ahli neraka tuh, ya, itu juga nggak boleh, ya. Karena yang memutuskan untuk masuk neraka atau surga hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan ada klaim-klaim bahwasanya kita tuh ahli surga, dia tuh ahli neraka, itu nggak boleh, ya. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya, ya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik atau husnul khotimah. Kemudian yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa, ya. Boleh kita bersumpah, ya, kepada Allah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara atau dalam jiwa. Kemudian yang kelima, tenang dalam masalah rizki dan qanaah menerima dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejarnya dan mencurahkan hati karenanya, ya. Jadi tenang karena rizkinya itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu iri atau dengki dengan rizki yang diberikan Allah kepada orang lain, ya. Kemudian yang keenam, kehidupan ada di tangan Allah. Allah yang memegang kehidupan.
Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Jadi orang itu akan diambil kalau sudah sempurna rizkinya dan sudah sempurna umurnya yang telah ditetapkan untuknya di dunia. Kemudian terakhir, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. Karena sungguhnya Allah Maha mampu menciptakan sekaligus. Ya. Hikmah dari penciptaan manusia bahwasanya kita tidak ada yang perlu disombongkan, ya kan? Toh kita hanya berasal dari setitik air mani, ya, yang kemudian Allah ciptakan dan Allah kumpulkan dalam rahim ibu kita menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, dan Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Jadi ini juga mematahkan teori-teori yang mengatakan bahwasanya manusia berasal dari evolusi, ya, evolusi kera, evolusi materi. Bahwasanya manusia itu ya semua berasal dari ciptaan Allah SWT, ya, dari setitik air mani yang hina. Maka nggak ada yang perlu dibanggakan, yang disombongkan dari kita. Nah, baik, itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Intinya kita harus senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah SWT. Ya, kita tidak tahu, ya, kita tidak bisa mengandalkan amalan yang telah kita lakukan. Bisa jadi amalan itu yang kita bangga-banggakan itu ternyata tidak bernilai di sisi Allah karena bercampur riya, bercampur ujub, ya, bercampur dengan kesombongan. Maka banyaklah bersujud, bersyukur, ya, dan berdoa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai ahli surga, ya, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik dalam menjalankan ibadah. Amin Allahumma amin. Baik, kita akhiri dan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu yakum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.